Sore itu cerah, dan hangatnya matahari terasa nyaman untuk kota kecil seperti itu. Dewi bekerja di restoran kecil di sudut jalan, di mana semua orang sudah mengenalnya dengan nama dan senyumnya yang ramah. Meskipun lelah setiap hari, dia merasa damai, hidupnya dengan Rizal sederhana, tetapi penuh cinta. Rizal, seorang pria pekerja keras dan penyayang, selalu bisa membuat Dewi tertawa. Bahkan di hari-hari tersulit, dia kadang-kadang datang ke restoran hanya untuk melihatnya. Pada hari itu, Rizal datang dengan sebuah kejutan. "Ada sesuatu untukmu," katanya, sambil mengayunkan bunga kecil yang diambilnya di jalan. Dewi tersenyum penuh kasih. Mereka sudah bersama selama 5 tahun, tetapi rasanya cinta mereka terus tumbuh. Namun, pada sore itu, Dewi merasa ada sesuatu yang berbeda. Sudah berminggu-minggu dia merasa tidak enak, tetapi dia pikir itu hanya kelelahan akibat kerja. Setelah selesai bekerja, dia memutuskan untuk pergi ke apotek. Karena ada sesuatu di dalam dirinya yang bersikeras bahwa mungkin ada lebih dari sekadar kelelahan ini, dia membeli tes kehamilan dengan jantung berdebar. Saat sampai di rumah, Dewi melakukan tes tersebut. Detik-detik terasa seperti jam saat dia menunggu hasilnya. Dan akhirnya, 2 garis muncul. Dia hamil. Gelombang emosi menguasainya, dan dunia terasa berhenti sejenak. Matanya penuh dengan air mata saat dia mencoba memahami apa arti semua ini. Ketika Rizal pulang, lelah setelah bekerja, Dewi hampir tidak bisa menahan diri untuk memberitahunya. "Rizal, aku perlu memberitahumu sesuatu," katanya, mencoba menahan tawa gugup dan emosinya. Rizal menatapnya dengan khawatir, tetapi ketika Dewi menunjukkan hasil tes, wajah Rizal langsung bersinar. Dia memeluknya erat, dan pada saat itu mereka mulai bermimpi bersama. Mereka berbicara tentang masa depan, kamar bayi, dan nama-nama yang akan mereka pilih. Mereka berseri-seri, membayangkan bagaimana hidup mereka akan berubah. Minggu-minggu berikutnya penuh dengan rencana dan tawa. Semuanya tampak sempurna. Namun, kebahagiaan Dewi akan segera hancur. Pada malam hujan itu, Rizal pergi untuk menyelesaikan beberapa urusan. Dia berkata tidak akan lama dan segera kembali. Namun, jam demi jam berlalu, dan Dewi mulai khawatir. Dia mencoba menelepon Rizal, tetapi teleponnya mati. Firasat gelap merasuki dadanya, seperti badai yang akan segera melanda. Suara ketukan pintu terdengar di seluruh rumah, dan jantung Dewi berhenti sesaat. Ketika dia membuka pintu, dia menemukan 2 polisi dengan wajah serius. "Apakah Anda Dewi Saputra?" tanya salah satu dari mereka dengan ekspresi berat. "Ya, itu saya. Apa yang terjadi?" Pertanyaannya keluar dengan tersendat, sementara kepanikan mulai merayap. "Saya sangat menyesal, tetapi terjadi kecelakaan. Mobil suami Anda, Rizal, ditemukan di dasar sungai setelah jatuh dari jembatan di jalan barat kota." Kata-kata itu dingin dan langsung. Dewi merasakan dunia di bawah kakinya menghilang. "Dan dia? Di mana Rizal?" tanyanya dengan suara gemetar. Para polisi saling memandang, dan salah satu dari mereka menjawab dengan suara berat, "Tubuhnya tidak ditemukan. Kami percaya arus sungai mungkin telah membawanya pergi. Pencarian masih berlangsung, tetapi peluang untuk menemukannya tidak banyak, Bu." Dunia Dewi runtuh. Dia berpegangan pada pintu agar tidak jatuh, sementara air matanya mengalir deras. Rizal, pria yang sangat dicintainya, ayah dari anak yang dikandungnya, hilang, dan yang tersisa hanyalah mobil yang tenggelam di dasar sungai. Jam-jam berikutnya adalah kabut penuh rasa sakit dan ketidakpercayaan. Dewi berharap setiap saat Rizal akan masuk melalui pintu, bahwa semua ini hanya kesalahan besar. Tetapi hari-hari berlalu, dan kenyataan mulai menetap. Pencarian untuk tubuh Rizal dihentikan. Dia telah menjadi korban lain dari sungai yang berbahaya itu. Hanya 1 nama lagi dalam statistik tragis. Namun, mimpi buruk Dewi baru saja dimulai. Beberapa hari setelah kecelakaan, dia menerima kunjungan yang tak terduga. 2 pria asing muncul di depan pintunya. Mereka adalah rentenir, dan dengan wajah dingin, mereka menjelaskan bahwa Rizal telah berhutang besar. Sekarang, dengan kematian Rizal, tanggung jawab itu jatuh ke tangannya. Dewi hampir tidak bisa memproses kehilangan suaminya. Dan ketakutan mulai merasuki dirinya ketika mereka mengancamnya jika tidak membayar hutang Rizal. Keputusasaan menguasainya, hamil, sendirian, dan dengan hutang yang tidak mungkin dibayar, dia merasa terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk tentang Rizal yang tenggelam. Sementara dia berusaha menyelamatkan hidupnya sendiri dan anak yang dikandungnya. Setiap kunjungan baru dari rentenir, ancaman mereka semakin jelas. Dewi tahu dia harus menemukan solusi. Tetapi bagaimana caranya? Tanpa Rizal dan tanpa sumber daya, semuanya tampak runtuh di sekelilingnya. Dia hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian, memikul beban kesedihan dan ancaman. Masa depan, yang sebelumnya penuh dengan harapan, kini menjadi kekosongan yang suram. Suara piring dan sendok garpu yang teredam memenuhi restoran kecil itu, dan dari balik meja,
Dewi melihat wajah-wajah yang sudah biasa keluar masuk. Meskipun rutinitas, suasana tempat itu biasanya membuatnya nyaman. Tetapi, sejak kematian Rizal, semuanya terasa kehilangan warna. Hidup, yang sebelumnya terdiri dari momen-momen kecil kebahagiaan, kini menjadi perjuangan panjang melawan waktu dan tekanan dari para rentenir, yang mengancamnya setiap hari. Dewi merasakan beratnya kesedihan, dan kehamilannya yang semakin besar membuat semuanya semakin sulit. Kehilangan Rizal sangat menyakitkan bagi Dewi, tetapi tanggung jawab untuk melindungi bayi yang tumbuh di dalam rahimnya adalah yang memberinya kekuatan untuk terus bertahan. Namun, dengan ancaman yang terus-menerus dari rentenir yang menagih hutang Rizal, ketakutan menjadi teman sehari-hari. Suatu pagi yang tegang, Dewi, yang semakin merasakan kehamilannya semakin besar dan ketidakpastian semakin tumbuh dalam dirinya, memutuskan untuk mengambil tindakan putus asa. Setelah dihampiri oleh rentenir di depan rumahnya, dengan ancaman yang semakin keras, dia tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan waktu tambahan. Dia tidak memiliki cukup uang untuk melunasi seluruh utang, tetapi dia perlu mendapat penangguhan. Dewi pergi ke kantor majikannya, pemilik restoran, Pak Karta. Dia adalah pria parubaya, selalu serius, tetapi adil. Dia telah mengenal Dewi selama bertahun-tahun dan tahu betul kesulitan yang dia hadapi sejak kematian Rizal. Hari itu, Dewi yang diliputi oleh kebutuhan untuk bertahan hidup, mengumpulkan keberanian untuk meminta sesuatu yang tidak mungkin. Pak Karta, katanya dengan gugup, berdiri di depan mejanya, saya membutuhkan bantuan Anda. Majikannya mengamatinya sejenak, dia tahu bahwa Dewi adalah karyawan yang berdedikasi. Tetapi dia juga sadar bahwa bisnisnya sendiri sedang tidak berjalan dengan baik. Meskipun begitu, ketika melihat kesedihan di mata Dewi, dia tidak bisa mengabaikan permintaan itu. Apa yang kamu butuhkan, Dewi? Tanyanya dengan suara berat, tetapi ada nada kekhawatiran. Saya tidak tahu lagi harus bagaimana. Mulai Dewi, suaranya bergetar, utang yang ditinggalkan Rizal. Para rentenir sudah datang ke rumah saya. Saya takut dengan apa yang bisa mereka lakukan kepada saya dan bayi saya. Saya butuh uang, saya tidak punya cukup untuk membayar semuanya sekarang. Tapi kalau bisa memberikan mereka sedikit, mungkin mereka akan membiarkan saya tenang untuk sementara waktu. Pak Karta menarik napas dalam-dalam, menatap Dewi dengan empati. Dewi selalu jujur dan pekerja keras. Dia bukan orang kaya, tetapi dia mengenal betul keputusasaan yang terpancar dari mata Dewi. Berapa yang kamu butuhkan? Tanyanya, sadar bahwa dia tidak bisa mengabaikan permintaan itu. Dewi menelan ludah, ragu-ragu, mengetahui bahwa dia meminta banyak. Dengan suara rendah, Dewi menyebutkan jumlah yang akan menutupi sebagian utang, cukup untuk memberinya waktu dan menjauhkan para rentenir untuk sementara waktu. Pak Karta terdiam sejenak, jarinya mengetuk meja dengan lembut. Akhirnya, dia bangkit, membuka laci meja, dan mengambil sejumlah uang, lalu memberikannya kepada Dewi. Saya tidak bisa memberi kamu semuanya, Dewi, tapi ini harus cukup agar mereka berhenti mengancammu untuk sementara waktu. Kalau bisa, kembalikan nanti. Dan, tolong, kalau kamu butuh lebih banyak bantuan, bicaralah dengan saya sebelum keadaan semakin buruk, mengerti? Air mata menetes di mata Dewi, perasaan lega dan bersyukur menyelimutinya. Dia mengangguk, terharu. Terima kasih banyak, Pak Karta. Saya akan mengembalikan setiap sen, saya janji, ucapnya dengan suara gemetar. Dengan uang itu, Dewi berhasil bernegosiasi dengan rentenir, membayar sebagian besar utang, cukup untuk membuat mereka menjauh sementara waktu. Itu bukan akhir dari mimpi buruknya, tetapi setidaknya dia bisa bernapas sedikit. Bulan-bulan berlalu dan kehamilannya semakin besar, namun, stres beberapa bulan terakhir mulai memberikan dampaknya. Suatu malam, di tengah tidur yang gelisah, Dewi merasakan sakit yang kuat di perutnya. Sesuatu tidak beres, bayinya akan lahir lebih cepat dari yang seharusnya. Dengan jantung berdegup kencang dan tubuh yang panik, dia dibawa ke rumah sakit oleh Bu Citra, ibunya. Arka lahir prematur, tetapi rasa lega Dewi saat melihatnya hidup dan sehat sangatlah luar biasa. Meskipun dia membutuhkan perawatan khusus selama beberapa minggu pertama, makhluk kecil itu, begitu rapuh dalam pelukannya, menjadi alasan baru bagi Dewi untuk hidup. Semua pengorbanan yang telah dilakukannya terasa sepadan hanya dengan melihatnya bernapas. Meskipun tanpa Rizal di sisinya, Dewi tahu bahwa dia harus kuat demi putranya. Namun, kenyataan mengenai utang masih membayangi pikirannya. Apa yang dia dapatkan dari Karta hanya bersifat sementara. Dan Dewi tahu bahwa segera para rentenir akan kembali menekannya. Setelah beberapa bulan pulih dan merawat Arka, Dewi menyadari bahwa satu-satunya cara untuk melunasi sisa utang adalah dengan mendapatkan lebih banyak uang. Dia perlu mencari solusi yang pasti. Saat itulah dia mendengar tentang peluang kerja di kapal pesiar. Salah satu kapal itu, Luo, sedang merekrut orang untuk bekerja di atas kapal untuk jangka waktu yang lama, dan gajinya jauh lebih besar daripada yang dia dapatkan di restoran.
keputusan itu tidak mudah. Meninggalkan Arka, yang masih sangat kecil, dalam perawatan ibunya, sangatlah menyakitkan. Namun, utang itu masih menghantuinya, dan ancaman bisa datang kapan saja. Dewi tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain jika ingin menjamin masa depan yang aman bagi anaknya. "Kamu yakin akan ini, Nak?" tanya Bu Citra, yang sedang menggendong Arka kecil dalam pelukannya. "Dia pasti akan merindukanmu, dan kamu juga akan merindukannya." Dewi, dengan mata berkaca-kaca, mengangguk, hatinya sakit hanya dengan memikirkan meninggalkan anaknya. Tetapi dia tahu bahwa ini satu-satunya jalan. "Saya tahu, Bu, tapi saya harus melakukan ini. Saya tidak bisa hidup dengan rasa takut ini selamanya. Jika saya pergi, saya bisa mendapatkan uang yang saya butuhkan untuk melunasi utang itu sekali untuk selamanya. Ketika saya kembali, saya akan bebas untuk merawatnya tanpa harus selalu melihat ke belakang." Bu Citra menghela napas, memahami pengorbanan yang akan dilakukan anaknya. "Dia akan ada di sini saat kamu kembali. Saya janji akan merawatnya seperti anak saya sendiri," Bu Citra berjanji, sambil menimang Arka kecil di pelukannya. Dewi mencium kening Arka, bibirnya gemetar saat berusaha menahan air mata. Dia tahu bahwa, betapapun sakitnya, ini adalah satu-satunya kesempatan untuk memulai kembali. Pada hari ketika Dewi berangkat untuk bekerja di kapal pesiar, dengan membawa koper kecil dan hati yang berat, dia melirik rumahnya untuk terakhir kalinya dan melihat ibunya yang melambai dengan Arka di pelukan. Rasa sakit perpisahan terasa mencekik, tetapi harapan untuk masa depan yang lebih baik membuatnya tetap bergerak maju. Kapal perlahan menjauh dari pelabuhan, dan Dewi merasakan angin laut yang sejuk menerpa wajahnya, bercampur dengan rasa rindu yang semakin kuat. Pekerjaan keras menantinya, begitu juga dengan babak baru dalam hidupnya. Namun, di dalam hatinya, dia tahu bahwa meskipun pergi, pertempuran sejatinya baru saja dimulai. Matahari bersinar terang di atas air laut yang jernih saat kapal pesiar mewah itu meluncur lembut di permukaan. Dari kejauhan, pemandangannya memukau simbol kekayaan, kesenangan, dan istirahat. Namun, bagi Dewi, kemewahan itu hanyalah kedok. Kehidupan di atas kapal sangat melelahkan, dan setiap hari adalah pertempuran melawan kelelahan fisik dan emosional. Dewi telah bekerja sebagai pelayan kamar di kapal pesiar selama 3 tahun. Setiap pagi, dia bangun sebelum fajar untuk mempersiapkan diri menghadapi tugas yang tak ada habisnya, membersihkan kamar, merapikan kabin, dan memenuhi permintaan tamu. Meskipun pekerjaannya berat, janji gaji yang besar dan tips yang menggiurkan membuatnya bertahan. Setiap sen yang berhasil ditabungnya membuatnya semakin dekat dengan pelunasan utang dan membangun masa depan yang lebih baik untuk Arka. Pada bulan-bulan awal bekerja di atas kapal, Dewi berhasil melunasi sebagian besar utangnya. Namun, rasa lega yang dirasakan hanya bersifat sementara. Sekarang, meski bebas dari ancaman, dia merasakan dirinya berada dalam penjara yang berbeda, di mana jarak dari anaknya perlahan-lahan menggerogoti dirinya. Di sela-sela waktu istirahat yang langka di antara giliran kerja, Dewi mencari sudut sepi di kapal, di mana dia bisa mengambil ponsel dan melihat foto-foto yang dikirimkan ibunya tentang Arka. Setiap gambar Arka yang tumbuh, berubah, dan tersenyum adalah pengingat menyakitkan akan apa yang telah dia lewatkan. Arka sudah bukan lagi bayi kecil yang dia tinggalkan dulu. Dia tumbuh menjadi anak laki-laki yang kuat dan penuh semangat. Namun, tanpa kehadiran ibunya yang selalu ada, Arka sering bertanya dengan suara lembut, tapi penuh rindu, "Mama, kapan kamu pulang lagi?" "Sun, sayang, Mama akan segera pulang. Janji," jawab Dewi, berusaha menahan air mata. Namun, segera itu selalu terasa begitu lama. Dewi mengunjungi Arka setiap kali ada kesempatan. Saat ada waktu istirahat yang lebih panjang di antara rute kapal pesiar, dia berlari pulang, penuh harapan untuk merasakan pelukan Arka dan menikmati waktu bersamanya sebaik mungkin. Kunjungan itu singkat, tapi sangat berharga. Selama hari-hari tersebut, dia menghargai setiap momen melihat Arka berlari di halaman, mendengar ceritanya tentang sekolah, merasakan hangatnya pelukan anaknya. Momen-momen inilah yang membuatnya kuat dan memberinya kekuatan untuk bertahan. Namun, setiap kali mereka harus berpisah, rasa sakitnya semakin dalam. Dewi melihat kesedihan di wajah Arka, dan hal itu membuatnya bertanya-tanya apakah semua pengorbanan ini benar-benar sepadan. Rutinitas di kapal pesiar sangat sepi, meskipun dikelilingi oleh rekan kerja dan tamu. Dewi merasa terasing, hari-hari terasa menyatu, dan kelelahan emosional terasa begitu berat. Membersihkan kamar-kamar mewah keluarga bahagia dan pasangan yang jatuh cinta hanya membuatnya semakin merindukan Arka. Rasanya seperti dia hidup di dunia paralel, di mana hidupnya yang sebenarnya terhenti, menunggu untuk dilanjutkan di masa depan yang tak pasti. Rekan-rekan kerjanya memperhatikan kelelahan di matanya. Banyak dari mereka juga bekerja jauh dari keluarga mereka dan sangat memahami beban berat bekerja jauh dari orang yang dicintai. Salah satu rekan kerjanya, Maria, yang juga bekerja sebagai pelayan kamar,
pernah bertanya saat mereka sedang merapikan salah satu kamar suite di kapal pesiar, "Kamu baik-baik saja, Dewi?" Dewi memaksakan senyum, mencoba menyembunyikan kesedihannya. "Baik-baik saja, hanya rindu rumah, seperti kita semua," jawabnya, mencoba meremehkan perasaannya. Maria mengangguk penuh pengertian, karena dia juga memiliki anak di rumah. Keduanya saling bertukar pandang penuh makna. Namun, bagi Dewi, pengorbanan itu terasa semakin berat, meskipun dia tahu bahwa dia bekerja demi kebaikan yang lebih besar, kekosongan di dalam dirinya semakin membesar. Pada malam hari, saat dia berbaring lelah di kabin kecilnya, Dewi bermimpi untuk pulang dan tak pernah pergi lagi. Dia merasa seperti orang asing dalam hidupnya sendiri. Seorang ibu yang absen, yang hidup hanya untuk pekerjaan yang, meskipun penting, merampasnya dari momen-momen paling berharga bersama anaknya. Seiring waktu, Dewi akhirnya berhasil melunasi seluruh utangnya. Beban ancaman dan utang pun lenyap, namun kedamaian yang dia harapkan tak kunjung datang. Pengorbanan fisik dan emosional itu menuntut harga yang mahal. Meskipun kini bebas secara finansial, Dewi merasa hampa, kebebasan yang selama ini dia kejar datang dengan beban baru. Jarak dari Arka dan rasa bersalah karena telah meninggalkannya. Dia tahu bahwa dia telah memastikan keamanan Arka, melunasi utang, dan menjauhkan segala bahaya. Namun, sekarang dia bertanya-tanya apakah dia telah gagal sebagai ibu dalam cara yang lain. Ada perbedaan antara hadir secara fisik dan hadir secara emosional. Dan, bahkan ketika mengunjungi Arka, Dewi merasa terpisah. Seolah-olah Arka telah belajar hidup tanpa dirinya. Pekerjaan di kapal pesiar terus berlanjut, dan Dewi bertanya-tanya berapa lama lagi dia bisa bertahan. Dari luar, dia masih terlihat sebagai Dewi yang kuat dan bertekad. Tetapi di dalam, setiap hari adalah perjuangan melawan kesepian. Satu-satunya penghiburan yang dia miliki adalah gagasan bahwa segera dia bisa pulang untuk selamanya dan tidak lagi menjadi hanya sekadar pengunjung dalam hidup Arka, melainkan benar-benar menjadi ibunya. Pada suatu malam yang tenang, saat kapal pesiar berlayar dengan tenang di lautan, Dewi bersandar pada pagar dek, menatap cahaya bulan yang memantul di air. Keheningan di sekitarnya menenangkan, tetapi pikirannya melayang jauh, ke rumah. Angin membawa campuran rasa rindu dan harapan. Dia tahu bahwa dia tidak bisa terus hidup di antara dua dunia untuk waktu yang lama. Pada suatu saat, dia harus membuat pilihan definitif, terus bekerja untuk memastikan masa depan yang lebih nyaman atau kembali sepenuhnya ke rumah dan menjalani masa sekarang di samping putranya. Dewi menutup mata dan menarik napas dalam-dalam, ombak laut begitu hipnotis, dan untuk sesaat, dia membiarkan dirinya bermimpi tentang hari di mana semuanya akan terpecahkan, hari di mana dia akan kembali kepada Arka dan tidak perlu pergi lagi. Malam gala di kapal pesiar adalah salah satu acara yang paling ditunggu oleh semua orang di atas kapal. Aula megah bersinar dengan lampu gantung kristal, meja-meja dihias dengan anggun menggunakan gelas sampanye, dan selebriti serta jutawan memamerkan pakaian mewah mereka. Bagi para tamu, itu adalah malam penuh keanggunan dan kesenangan, namun, bagi Dewi, itu lebih merupakan malam kerja yang melelahkan. Mengenakan seragam pelayan yang sempurna, dia bergerak dengan tenang di antara meja-meja. Bertukar tatapan dengan pegawai lain, yang, seperti dia, menyajikan makanan dan minuman tanpa diperhatikan, itu adalah aturannya, menjadi tak terlihat di hadapan orang-orang kaya dan terkenal. Saat mengangkat nampan berisi minuman, sesuatu membuatnya berhenti di tengah aula. Sekelompok orang kaya bercakap-cakap dengan semangat, tawa mereka menggema di seluruh ruangan. Disitulah, di tengah kerumunan kecil itu, Dewi melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Dalam jarak dekat, berbincang santai dengan pria-pria lain dan mengenakan pakaian elegan, ada dia, Rizal. Dewi merasakan tubuhnya membeku. Matanya membelalak, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Itu tidak mungkin. Rizal, suaminya, sudah mati. Setidaknya, itulah yang dia percayai sampai saat itu. Jantungnya berdebar kencang, berdetak begitu keras sehingga dia bisa mendengar suaranya di telinganya. Nampan yang dia pegang hampir terjatuh dari tangannya yang bergetar, dia mengamatinya sejenak. Tak mampu bergerak, Rizal tampak berbeda, lebih canggih, mengenakan jas mahal dan tersenyum dengan santai. Terlibat dalam percakapan seolah-olah dia adalah bagian dari dunia mewah dan tak tersentuh itu. Di sampingnya, ada seorang wanita muda yang menarik, mengenakan gaun gala yang memukau. Wanita itu tertawa, memegang lengan Rizal, dan mereka berdua tampak sangat terlibat dalam kehidupan baru itu. Dewi berusaha melawan keterkejutannya, tetapi itu mustahil. Pria yang telah dia kuburkan dalam hatinya, yang kepergian dan dugaan kematiannya telah menghancurkan hidupnya, ada di sana, hidup. Dan tidak hanya hidup dia tampak makmur, nyaman, dan sepenuhnya tidak menyadari penderitaan yang telah dia dan Arka alami. Dengan usaha yang hampir melampaui kemampuan manusia, Dewi memaksakan diri untuk terus berjalan, membawa nampan ke meja terdekat. Namun,
Pikirannya sepenuhnya terfokus pada Rizal. Bagaimana ini mungkin? Dia mengingat setiap detail kecelakaan itu, pihak berwenang yang mengatakan bahwa jenazahnya terbawa arus, minggu-minggu pencarian yang tidak membuahkan hasil. Dia ingat malam-malam tanpa tidur, berkabung, utang, ancaman, dan Arka. Rizal telah meninggalkan semua itu. Ketika Dewi akhirnya menemukan sudut yang lebih sepi dari aula, kakinya bergetar. Dan perutnya terasa berputar, kemarahan mulai menguasainya, keterkejutannya mulai memberi jalan bagi kemarahan. Bagaimana dia bisa melakukan ini padanya? Bagaimana dia bisa melakukan ini pada putra mereka sendiri? Dia telah memalsukan kematiannya, menghilang dari hidupnya, meninggalkannya sendirian untuk menghadapi utang, ancaman, dan membesarkan Arka tanpa seorang ayah. Wanita di samping Rizal, yang dia pamerkan dengan bangga, adalah konfirmasi bahwa dia telah melanjutkan hidup. Dia tidak hanya hidup, dia menjalani kehidupan baru, sepenuhnya terpisah dari semua yang telah mereka bangun bersama. Dewi menarik napas dalam-dalam, berusaha mengendalikan emosinya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menghadapinya di sana. Pada saat itu, di depan semua orang, dia membutuhkan lebih banyak informasi. Konfirmasi bahwa itu bukan halusinasi yang disebabkan oleh kerinduan dan penderitaan. Dengan usaha besar untuk tidak menarik perhatian, dia mulai mengamati Rizal dari jauh. Dengan cara yang tidak mencolok, dia sekarang adalah seorang pengusaha, hidup di dunia kemewahan dan keborosan. Sepanjang malam, Dewi menangkap potongan-potongan percakapan mereka. Rizal dan pria-pria lainnya berbicara tentang investasi berisiko dan taruhan di perlombaan kuda. Itu membuatnya semakin penasaran. Bertekad untuk menemukan kebenaran, Dewi menghabiskan hari-hari berikutnya menyelidiki dengan hati-hati. Dia berbincang dengan pegawai lain, mengajukan pertanyaan, dan perlahan-lahan menyusun teka-teki. Rizal terlibat dalam skema taruhan ilegal. Selama penyelidikannya, Dewi menemukan bahwa dia menggunakan dokumen palsu dan hidup dengan identitas baru. Dia telah memalsukan kematiannya untuk melarikan diri dari utang dan konsekuensi dari tindakannya, memulai kehidupan baru dengan mengorbankan penderitaan dirinya dan Arka. Setiap detail baru yang Dewi temukan semakin meningkatkan kemarahannya. Dia teringat semua malam berkabung, ancaman yang hampir menghancurkan hidupnya, ketakutan konstan untuk tidak bisa melindungi putranya, dan sekarang, di sana ada Rizal, hidup seolah-olah tidak ada yang terjadi, seolah-olah dia dan Arka hanyalah sebuah bab yang dihapus dari masa lalunya. Dewi tahu bahwa dia harus bertindak. Kemarahan telah berubah menjadi tekad. Rizal harus membayar untuk semua yang dia lakukan. Dia tidak bisa terus hidup dalam kebohongan ini sementara dia dan Arka telah menanggung bertahun-tahun penderitaan. Malam itu, sambil memandang bintang-bintang di gelada kapal, Dewi mengambil keputusan. Tidak akan mudah, dan rasa sakit untuk menghadapi dia lagi akan menjadi sangat berat, tetapi dia tidak akan membiarkannya lolos begitu saja, tidak setelah semua yang telah dia buat untuknya. Pada hari-hari berikutnya, Dewi mengumpulkan semua informasi dan bukti yang bisa dia gunakan melawan Rizal. Dia menemukan detail tentang identitas barunya, rekening bank palsu, dan taruhan ilegal yang dia kelola. Dengan semua itu di tangan, dia siap untuk melaporkannya. Takdir telah menempatkan Rizal kembali dalam hidupnya. Tetapi kali ini dia tidak akan menjadi wanita yang menderita dalam diam. Kali ini, Dewi siap untuk berjuang dan memastikan dia membayar untuk kejahatannya. Pertemuan yang tak terduga ini membangkitkan kekuatannya, dan Dewi bertekad untuk mencari keadilan. Melihat ke arah lautan luas di depan, merasakan angin di wajahnya, dia tahu bahwa siklus rasa sakit dan pengkhianatan akan segera berakhir, dan dia akan melakukan apapun yang diperlukan untuk memastikan itu terjadi. Hari-hari setelah penemuan yang mengejutkan itu adalah kabut kecemasan dan keteguhan hati. Setiap gerakan Rizal di kapal pesiar adalah pengingat kejam dari penderitaan yang dia sebabkan, dan hasrat untuk membalas dendam tumbuh di dalam diri Dewi seperti api yang tak terkendali. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa bertindak gegabah jika dia ingin keadilan. Dia harus cerdas dan teliti. Dewi menghabiskan malam-malam tanpa tidur menyambungkan potongan-potongan teka-teki yang akan mengungkap dunia kelam di mana Rizal terlibat. Waktu yang dia habiskan untuk menyelidiki dan mendengarkan percakapan secara diam-diam di kapal pesiar terbayar ketika dia mulai menemukan bukti-bukti konkret pertama. Rizal, sekarang menggunakan nama palsu, terlibat dalam skema taruhan ilegal yang membentang di beberapa negara. Dia menggunakan kedok bisnis yang terhormat untuk menutupi aktivitas kriminalnya, dan kapal pesiar, dengan tiket internasionalnya, adalah platform yang sempurna untuk bergerak secara diam-diam di antara para elit. Dokumen palsu, transaksi keuangan mencurigakan, dan jaringan kontak gelap mulai muncul. Dewi, yang sebelumnya tidak menyadari sisi gelap kehidupan Rizal, merasa mual melihat sejauh mana pengkhianatan dan korupsi yang telah terjadi. Dia mulai menyimpan semua yang dia temukan, foto, nomor rekening bank, catatan transfer, beberapa pegawai kapal pesiar, yang bersimpati dengan ceritanya, membantunya mengumpulkan informasi dengan diam-diam. Dewi akhirnya merasa dia memiliki cukup bukti untuk
menjadikannya sebagai tersangka. Suatu hari, ketika kapal pesiar berlabuh di sebuah pulau kecil untuk acara gala spesial, Dewi tahu bahwa momen yang tepat semakin dekat. Rizal terlihat sangat bersemangat malam itu, dikelilingi oleh rekan-rekan bisnisnya dan wanita yang dia pamerkan sebagai trofi. Kemewahan dan kemegahan di sekitarnya sangat kontras dengan penderitaan yang telah dialami Dewi. Dia tidak bisa menunda lagi. Dia tahu bahwa ini adalah sekarang atau tidak sama sekali. Dewi mendekati pihak berwenang di kapal pesiar, membawa serta berkas yang disiapkan dengan cermat berisi semua bukti yang telah dia kumpulkan. Dia merasa gugup, tangannya bergetar sedikit, tetapi keyakinan bahwa dia melakukan hal yang benar memberinya kekuatan. Dia menjelaskan secara rinci apa yang telah dia temukan tentang Rizal, nama palsunya, aktivitas ilegal, dan dokumen palsu. Para petugas kapal pesiar, hati-hati pada awalnya, terkesan dengan jumlah bukti yang dia hadirkan, mereka mulai menyelidiki secara diam-diam, menyadari bahwa Rizal tidak boleh mencurigai apapun sampai saat yang tepat. Dewi merasa cemas dan gelisah. Dia tahu bahwa Rizal cerdas, dan setiap kesalahan bisa membuatnya menyadari bahwa dia sedang diawasi. Beberapa jam berikutnya adalah yang paling tegang dalam hidup Dewi. Dia tahu bahwa pihak berwenang sedang memantau Rizal dengan dekat, menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Tetapi, di tengah ketegangan yang meningkat, Rizal mulai curiga akan sesuatu. Dia pintar, dan perasaan bahwa dia sedang diperhatikan sepertinya memicu tanda bahaya di dalam dirinya. Dewi memperhatikan perilakunya berubah. Dia menjadi lebih tertutup, berhenti menunjukkan diri terlalu banyak, dan mulai mengamati orang-orang di sekitarnya dengan cermat. Malam itu, saat kapal pesiar berlayar di perairan tenang, Dewi melihat Rizal keluar terburu-buru dari salah satu ruang pribadi, wajahnya tegang, dia tampak gugup. Dan saat itu Dewi tahu bahwa dia telah menyadari apa yang sedang terjadi. Tanpa ragu, Dewi memperingatkan pihak berwenang. Dia akan mencoba melarikan diri, kata Dewi dengan mendesak, kita harus bertindak sekarang. Para petugas kapal pesiar mulai bergerak cepat, bersiap untuk menangkap Rizal sebelum dia bisa melarikan diri. Tetapi Dewi tahu bahwa Rizal sangat licin, dan dia tidak akan meninggalkan jejak dengan mudah. Dia mengikuti Rizal secara diam-diam melalui lorong-lorong kapal, merasakan adrenalin mengalir dalam nadinya. Rizal jelas terburu-buru, terus memeriksa ponselnya, mungkin mencoba mengatur pelarian cepat. Dewi tahu bahwa jika dia berhasil keluar dari kapal pesiar, dia bisa menghilang lagi. Dan kali ini, mungkin selamanya, saat itulah dia menuju dek bawah, di mana sebuah perahu darurat berlabuh. Rizal siap untuk melarikan diri. Tersembunyi di balik sebuah struktur, Dewi merasakan jantungnya berdegup kencang. Dia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Dengan bantuan para petugas, dek segera dikepung. Ketika Rizal mencoba melepaskan perahu, suara komando menggema. Rizal Martins, kamu dikepung. Rizal, masih menggunakan nama palsunya, berbalik dengan cepat. Matanya terbelalak karena terkejut dan ketakutan. Ketenangan yang selalu dia pertahankan dalam bisnisnya telah hilang. Sekarang, keputusasaan menguasainya. Dia mencoba berlari, tetapi tidak ada lagi tempat untuk pergi. Dalam hitungan detik, para petugas menangkapnya, menggelandangnya. Dewi mengamati dari kejauhan, perasaannya campur aduk, ada rasa lega yang luar biasa melihat Rizal akhirnya ditangkap, tetapi juga kelelahan yang dalam. Dia meronta, berteriak dan mengklaim ketidakbersalahannya, tetapi bukti-bukti itu tidak bisa disangkal. Kejahatan yang dia lakukan terhadapnya, terhadap Arka, dan terhadap hukum akhirnya mengejarnya. Saat Rizal dibawa pergi, Dewi merasakan beban yang terangkat dari pundaknya. Bertahun-tahun berkabung, pengkhianatan, dan rasa sakit akhirnya akan berakhir. Dia tahu Rizal akan membayar untuk kejahatannya baik secara hukum maupun emosional. Kerumunan yang mulai terbentuk di sekitar mereka mengamati dalam diam, tidak sepenuhnya mengerti apa yang terjadi. Bagi mereka, itu hanya insiden lain. Tetapi bagi Dewi, itu adalah penutupan siklus yang telah menghabiskannya selama ini. Beberapa jam kemudian, saat kapal pesiar berlayar di perairan tenang dan malam kembali hening, Dewi berjalan ke tepi kapal, angin laut menyentuh wajahnya. Tetapi kali ini udara terasa lebih ringan, lebih segar. Dia menarik napas dalam-dalam, membiarkan perasaan lega mengalir masuk. Rizal sudah ditangkap, kehidupan penuh kebohongan dan penipuan akhirnya terungkap. Dan Dewi akhirnya bisa mulai membangun hidupnya kembali, tanpa hantu masa lalu yang menghantuinya. Namun, meskipun ada kemenangan, kelelahan emosional terasa nyata. Semua tahun perjuangan telah membuatnya kehabisan tenaga. Tetapi juga lebih kuat, Arka dan Dona Citra menunggu di rumah. Dan Dewi tahu bahwa sekarang dia bisa kembali ke rumah tanpa utang, tanpa ancaman, dan tanpa bayangan Rizal yang membayangi kehidupan mereka. Dengan hati yang lebih ringan, dia tahu bahwa yang terburuk telah berlalu. Siklus pengkhianatan dan rasa sakit telah berakhir. Sekarang, semua yang tersisa adalah memulai. Kembali, bebas.
Udara terasa lebih segar dan ringan daripada yang Dewi ingat saat dia berjalan di jalan-jalan akrab kota kecil itu. Bagi Dewi, semuanya telah berubah. Setiap langkah yang dia ambil menuju rumahnya membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Dia memegang koper dengan erat, jarinya menggenggam pegangan saat kecemasan bercampur dengan rasa lega. Rizal sudah ditangkap, dan bersama dia, bertahun-tahun ketakutan, berkabung, dan utang akhirnya telah ditinggalkan. Sekarang, setelah semua yang dia jalani, Dewi kembali ke tempat di mana semuanya dimulai. Tetapi kali ini, kembalinya adalah untuk kehidupan yang baru. Suara lembut lonceng gereja bergema di kejauhan, dan saat dia mendekati rumah ibunya, nostalgia dan kerinduan membuat matanya berair, bukan air mata kesedihan, tetapi perasaan syukur dan pencapaian yang mendalam. Dewi tahu bahwa dia telah sampai pada akhir perjalanan yang panjang, tetapi juga pada awal tahap baru. Pintu rumah terbuka sebelum dia sempat mengetuk, mengungkapkan Donna Citra dengan tangan terbuka dan mata bersinar penuh emosi. Tanpa bertukar kata, Dewi berlari ke pelukan ibunya. Hangatnya pelukan itu menyambung kembali dia pada akarnya dan rumah yang sangat dirindukannya. "Kau sudah kembali, putriku," akhirnya, kata Donna Citra, suaranya terhambat oleh kebahagiaan dan lega. "Aku sudah kembali, Ibu, dan kali ini, untuk tinggal," jawab Dewi, dengan mata yang berkaca-kaca, memeluk ibunya lebih erat. Selama beberapa detik, dunia di sekitar tampak berhenti. Seolah-olah waktu memberi mereka momen rekonsiliasi dan kelegaan, tetapi momen yang paling ditunggu-tunggu akan datang. Dewi mendengar langkah kaki cepat, suara lari kecil di sepanjang lorong. Jantungnya berdegup kencang. Dan kemudian, di sana, berdiri di pintu ruang tamu, adalah Arka. Sekarang berusia 4 tahun, dia memandangnya dengan campuran rasa ingin tahu dan ketidakpastian, seolah-olah mencoba menghubungkan cerita yang dia dengar tentang ibunya dengan wanita yang sekarang ada di depannya, daging dan darah. Dewi berlutut, membuka tangan dan tersenyum, berusaha menahan air mata yang mulai mengalir. "Arka, sayangku," katanya, suaranya bergetar penuh emosi. Awalnya ragu, Arka melangkah beberapa langkah kecil, tetapi segera berlari kepadanya, memeluknya dengan sekuat yang dia bisa. Dewi merasakan gelombang cinta dan kerinduan melanda hatinya saat dia memeluknya. Merasa kehangatan anaknya di pelukannya, Dewi tersentuh oleh aroma manis dan akrab yang membawanya ke tempat kedamaian yang sudah lama dia tidak rasakan. Arka berbau masa kanak-kanak dan kepolosan. "Ibu, kau sudah kembali," kata Arka, menempelkan wajahnya ke lehernya. "Aku sudah kembali, sayangku, dan aku tidak akan pergi lagi," jawabnya, mencium kepala Arka dan merasakan ketenangan yang sudah lama tidak dialaminya. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan momen-momen kecil yang menghidupkan kembali kehidupan dalam diri Dewi. Melihat Arka bermain di halaman, mendengarnya tertawa saat berlari di koridor rumah, semua itu membuatnya merasa akhirnya berada di tempat yang seharusnya selalu dia tuju. Rasa tugas yang telah terpenuhi dan keyakinan bahwa yang terburuk telah berlalu memberinya keberanian untuk menghadapi tantangan apapun di masa depan. Suatu sore yang tenang, saat Arka tidur setelah seharian bermain, Dewi dan Donna Citra duduk di teras, mengamati matahari terbenam. Langit yang dicat dengan oranye dan merah muda mencerminkan ketenangan yang kini melingkupi hidup mereka. "Kau telah melalui begitu banyak, Dewi," kata Donna Citra, memandang putrinya dengan bangga, "tetapi kau tidak pernah berhenti berjuang." Dewi menghela napas, memikirkan semua yang telah terjadi, dari kebahagiaan saat mengetahui kehamilan hingga keterkejutannya pada kematian palsu Rizal. Bertahun-tahun penderitaan, utang, ancaman, kerja keras di kapal pesiar, dan pertemuan yang menghancurkan dengan suami yang telah mengkhianatinya, itu adalah perjalanan yang sulit, tetapi di saat itu, dia menyadari seberapa banyak dia telah tumbuh. Dia bukan lagi wanita yang sama seperti sebelumnya. "Tidak mudah, Ibu, kadang-kadang, saya merasa tidak akan bisa," akui Dewi, "tapi setiap kali saya memikirkan Arka, setiap kali saya ingat bahwa dia bergantung pada saya menemukan kekuatan yang bahkan tidak saya tahu saya miliki." Dia berhenti sejenak, menatap Cakrawala. "Saya rasa, cinta saya padanya yang menyelamatkan saya pada akhirnya." Donna Citra tersenyum, mengangguk, "Cinta seorang ibu adalah kekuatan yang kuat, putriku, dan kamu, lebih dari siapapun, tahu apa artinya itu." Dewi mengangguk dengan senyuman lembut, dia tahu bahwa jalan di depannya masih akan membawa tantangan. Tetapi sekarang, tanpa bayang-bayang Rizal dan tanpa ancaman utang, dia memiliki kebebasan untuk memilih masa depannya. Dan kali ini, dia akan melakukan segalanya di samping Arka, tanpa pengorbanan yang menyakitkan lagi. Dia siap untuk mendedikasikan dirinya untuk anaknya, menjadi ibu yang selalu dia inginkan, dan memastikan bahwa dia tumbuh dikelilingi oleh cinta dan keamanan. Dalam beberapa minggu berikutnya, Dewi mulai membangun kembali hidupnya dengan tenang.
Dia kembali bekerja di restoran tempat dia telah menghabiskan banyak tahun. Tempat yang sama di mana dia menerima bantuan dari Tuan Karta. Mantan bosnya, dia menyambutnya kembali dengan tangan terbuka. Senang melihatnya kembali, tidak lagi sebagai gadis penuh utang dan masalah, tetapi sebagai wanita yang kuat, bertekad, dan akhirnya bebas dari masa lalu yang sangat menghantuinya. Bekerja di restoran itu sederhana dan akrab, dan Dewi merasa nyaman luar biasa berada kembali di lingkungan di mana semuanya dimulai. Dia dan Karta sekarang berbagi persahabatan yang lebih dekat, ditandai dengan rasa syukur dan saling menghormati. Tawa yang sebelumnya hilang di rumahnya kini memenuhi ruangan, dan beban yang selalu dia pikul akhirnya tampak telah lenyap. Bekerja di sana memungkinkannya untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan Arka dan ibunya, Dona Citra, yang membuatnya merasa tenang. Rizal, yang dipenjara dan dijatuhi hukuman, telah menjadi hanya kenangan yang jauh. Dewi tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan atau kebencian. Sebaliknya, dia fokus pada saat ini, pada kebahagiaan kecil dalam kehidupan sehari-hari bersama anaknya dan ibunya. Restoran yang dulunya tampak seperti penjara rutinitas kini menjadi tempat pembaruan dan stabilitas. Setiap hari kerja, Dewi merasa semakin kuat, semakin terhubung dengan akarnya. Suatu malam, saat dia menidurkan Arka, Dewi membungkuk untuk mencium dahinya dan berbisik, "Saya mencintaimu, Arka, dan saya akan selalu ada untukmu." Dia tahu bahwa, kali ini, dia benar-benar kembali untuk tinggal, bebas dan siap untuk menjalani hidup bersama orang yang paling penting. Apakah Anda suka cerita ini? Jika iya, langganan saluran kami untuk konten serupa dan tetap update dengan cerita-cerita menarik kami yang terbaru, cukup klik tombol langganan dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan berita terbaru. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar di bawah tentang apa yang Anda pikirkan tentang video ini. Kami sangat senang mendengar pendapat Anda. Jika Anda sudah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungan Anda. Peluk besar dan sampai jumpa di video berikutnya.